Kemudian untuk beberapa majelis, saya terangkan 2 orang, yang sebelumnya ada 3 orang, sebagaimana menyusun program untuk tahun berikutnya. Program ini berfungsi untuk mengajukan kepada jemaah mulai dari program yang terus berjalan dalam masyarakat dari keluarga itu selalu bergeser dalam nilai dan keseluruhan sosial dan upaya secara grafis dan akses sama bahwa jemaah atau jemaah berkaitan dengan program damai mengalami peningkatan yang signifikan dari perkembangan serta sebagai hingga tanggal 11 April 2023 tercatat jumlah anggota jemaah berkaitan program damai sebanyak 944 jiwa yang terdiri dari 162 keluarga. Tapi ini bisa dilihat dalam keluarga yang berikut.
Sehingga kita kasih kesempatan sampai jam 12:30 ya. Jam 12:30 di meja waktunya cepat. Silakan. Sama-sama berbicara kedekatan kita di jemaat kita, pengeluaran kita itu banyak, tanggung yang dijalankan cuma satu, kebutuhan kita banyak. Jadi mari kita sama-sama lihat hal-hal yang tidak penting, yang berlebihan kita pangkas, supaya bisa membiayai hal-hal yang lebih penting untuk kemajuan jemaat kita. Misalnya, Bapak Pendeta, kita transport pejabat gereja, luar ataupun dalam, kita lihat. Honor melayani juga, bukan berarti kita mengurangi karena ada hal lain juga, tapi kondisi kita memang seperti ini dan perlu kita kerjakan. Yang kedua, mari pastor, tadi ada pastor tapi belum ditutup, mari ditutup. Tolong yang kerja setiap hari Sabtu, kalau sudah kira-kira 1, 2, 3 bisa dihitung dengan jari kita 10 pun tidak anggota jemaat boleh hadir di gereja. Hal kecil ini bisa jadi pertengahan di antara kita. Stop sudah, kalau yang kerja kita tuh yang lain itu cuma bicara. Jadi mari. Kemudian masalah sertifikat, mungkin Bapak Pendeta sudah sejauh mana, kami sudah perlu tahu apa yang sudah diusahakan sampai sejauh mana untuk sertifikat. Kemudian ada ibu kajian, program ibadah tingkat klasik, baik unsur semua unsur dari PKB sampai dengan PAR itu adalah program klasik. Tetapi ketika melaksanakan itu, kami di jemaat yang dibebankan, mungkin usul ibu siapa tahu ada kontribusi dari klasik yang bisa membantu kami di jemaat, karena kalau ibadah kita ini membutuhkan dana yang tidak sedikit banyak. Gerejawi sudah ada, sudah
Saya berikan contoh saja. Contohnya taruhlah diakonnya di depan sebentar di atas. Yang dikasih di depan ini saya diakon ini untuk apa diakonnya? Supaya dalam rangka itu bisa kita menjaga supaya dua itu saya berkasih daripada orang tidak bisa sekarang buat kasar seperti itu. Sehingga perlu menjadi perhatian walaupun ada aturan membatasi mari kita bisa jadi kebutuhan kelihatan kita ada kebutuhan untuk yang dalam nanti kenapa konsultasi. Karena kenapa sampai jadi karena mau belajar sesuatu dengan bisa rampung ke sana kemari berjatuhkan tadi tidak bisa melakukan apa sehingga tidak ini mari kita dengan bijaksana untuk meyakini untuk bisa memberikan masukan pada mereka untuk bisa melihat sebagai bagian dari tugas apakah bersama dari pilihan kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut ini saya sampaikan juga untuk mendukung pendeta dan majelis apa yang dia akan terbaik, apa yang bisa memberikan semangat untuk belajar aku dengan bijaksana sehingga jangan ada perasaan atau jangan ada jadi kita tapi saya Doa pelayanan gereja ya doa pelayanan itu perlu, tetapi disesuaikan dengan keadaan jemaat. Kalau kita sepakat untuk mendukung KSP, maka ini menjadi tanggung jawab majelis untuk mengontrol KSP itu. Kalau kita sepakat untuk KSP, berarti ketika ibadah KSP itu rayon yang dimiliki, rayon satu bisa misalnya sudah KSP dan kalau memang kita sepakat seperti itu, ya kita lakukan. Yang penting pengurus KSP dalam hal ini majelis bisa terus mengingatkan anggota KSP itu supaya jangan sampai ketika ibadah KSP hanya baju dengan lebih mahal. Sebab ketika kita lihat hadiah Bapak Ibu jemaat dalam ibadah rayon kita pakai ini masih kurang, apalagi Bapak kita mau dia Bapak
dan benar. Tetapi kalau kita sepakat untuk KSP, yang kita coba dulu. Dan nanti kita tinggal lagi dari klasis bagaimana membina kita untuk sistem KSP itu. Metodenya apa, langkah-langkahnya apa, supaya kami bisa beristirahat arahan untuk model KSP menurut rencana kita Papua. Karena tadi pasti sudah baca bahwa kita majelis laki-laki sedikit lebih banyak perempuan. Sebenarnya dalam kata gerindra, majelis PKB itu bisa PKB tidak mutlak harus mewah. Bisa juga seorang ibu atau perempuan. Ya. Tetapi kemarin kita berpikir secara psikologis, kalau majelis laki-laki seorang ibu, yang pasti nanti ketika bapak punya mungkin ada hal-hal yang prinsip tentang laki-laki apa ini susah dijelaskan ke pendamping majelis PKB yang dibuat ini. Karena itu di sidang tema di tahun 2024 kita akan menambah majelis antar waktu. Karena tadi kita sudah dengar ada beberapa majelis yang dilakukan. Nah, majelis antar waktu itu yang kita akan rekrut adalah mereka yang ada dalam daftar tunggu. Misalnya contoh dalam aturan kerja yang lalu, adik kakak tidak bisa, tetapi sekarang adik kakak bisa. Aturan kerja yang lalu, adik kakak tidak bisa, tapi sekarang adik kakak bisa. Karena itu nanti sudah sidang ini kita akan lihat Bapak Ibu remaja nama-nama terpilih, tetapi karena hari itu adik kakak yang dulu. Nah itu kita akan kembali ke kapal informasi sedia supaya kita bisa mengisi kekosongan majelis PKB. Ya seperti itu. Lalu berarti jemaat kita lakukan dalam program. Hingga kita bisa sebentar saja kita dapat saya ikut dengan politik keuangan. Ketika pembangunan juga kita sudah masukkan jika sudah bisa saja di pembangunan. Nah, majelis jemaat di sana kali ini sudah kita hitung di dalam laporan di Diakonia itu pegawai majelis dengan keyboard dan poster. Ya, ini dihadiran ibu-ibu majelis dalam ibadah tingkat klasis yang dimasukkan kita sebagai ibu penentuan selas dan tidak bisa hadir dalam ibadah PBB tingkat klasis. Ya, berikutnya kami yang pertama program ada yang berjalan dan ada yang belum berjalan dan kita sama supaya program yang berjalan kita lihat akan kembali dan dilakukan di tahun pelayanan 2024. Lalu yang berikut tamu nanti kita akan dapatkan arahan dari pengarah sidang dan yang berikut pelayanan kita majelis. Mari kita kerja dengan kita dalam memberi panggilan Tuhan dari PKB. Yang berikut Pak struktur yang nanti masih bisa terbaik itu sehingga di hasil sidang ini bisa atau mungkin ada tambahan dari masyarakat. Ya Bapak Ibu untuk banyak sering Pak, karena di sini saya membaca struktur yang dilakukan pada tahun 2022 atau periode 2022-2027. Sehingga penggunaan bisa tidak berubah. Tapi kalau sudah nanti yang baru berarti nanti saya akan menunjukkan di saksikan. Jadi saksikan tidak akan berubah. Nanti saya menggunakan saksikan sebagai
atas yang saya sebut presiden. Jadi maksudnya nanti hasilnya mana itu mungkin ya tema kedua tentang Tsunami untuk tahun pelayanan dari Pak. Sekaligus juga dilakukan anggaran kita masukkan juga 7 orang transport Tsunami. Hari ini kan 5. Di tahun depan kita tambah 2, berarti itu berarti 7 orang kita sudah masukkan dalam rancangan anggaran pengembangan untuk tahun 2024. Sehingga kami harap Bapak Ibu jemaat ada yang bersedia di masuk Tsunami, kalau nanti kami bisa sampaikan di mana serta pemuda ibu bapak ada yang untuk pelayanan Tuhan kelompok sel komunitas. KSP sebenarnya ada dalam rayon. Jadi kalau rayon itu katakanlah satu rayon itu ada 65 kakak, maka dibagi. Kalau sepuluh mungkin terlalu sedikit, kita bisa bikin 15. Atau kita bisa bikin dari 55 itu kita mungkin bisa bikin 25. Jadi satu KSP itu 5 kakak. Sebenarnya KSP kita memperkecil saja, memperkecil ruang pelayanan. Karena kita satu keluarga satu tahun kita harus beribadah 3 kali. Karena ada keluarga ya, bisa saja 1 tahun tidak pernah dikerjakan. Jadi kita berharap dengan KSP itu keluarga minimal 1 tahun satu keluarga beribadah 3 kali. Jadi kalau misalnya rayon Nasaret ini ada 50 kakak, bisa bikin 2 saja KSP, 1 KSP 25 kakak. Terus diatur 1 bulan kan 4 minggu. Kita bisa bikin minggu pertama, minggu ketiga ibadah KSP, minggu kedua, minggu keempat ibadah rayon. Nah, seperti itu. Terus kalau kita ada KSP, Bapak Ibu, majelis ini lebih diberdayakan. Karena majelis harus terus aktif melayani, Jadi ada satu keuntungan dari KSP, yaitu majelis harus aktif. Suka tidak suka siap beribadah, tidak beribadah dia tunggu. Jadi majelis tidak mampu, tapi majelis selalu aktif. Kemudian dari sisi penerimaan dewa, dari sisi penerimaan dewa kita juga mengalami peningkatan. Karena sebenarnya pakai ibadah itu tetap pakai satu pakai. Tapi ada satu keuntungan dari ibadah yang diperbanyak. Akhirnya ada penerimaan dewa. Dan kalau misalnya sidang ini, kalau misalnya sidang ini setuju bahwa jamaah ini punya KSP, setelah bentuk KSP baru bikin pelatihan. Setelah bentuk dulu, baru kita minta orang datang jelaskan KSP itu apa, metode ibadahnya seperti apa. Kalau jelaskan di ruangan ini terpisah. Yang penting setuju dulu. Kalau sudah setuju, baru kita minta orang kasih penjelasan metode-metodenya apa. Yang penting setuju dulu. Jadi itu mengenai KSP. Kemudian yang mengambil Bapak Ibu, saya kasih contoh itu di materi itu kami pakai 1 tahun. Ibadah dari Tsunami
Dalam jangka 1 tahun 600 juta kami tidak mampu, tidak sanggup. 600 juta kita tidak sanggup. Kami ingin selalu dengan 27 juta langsung kita ulama. Kami menjadi serangga, kami tambah tapi bukan kampung, kami tambah kota, tapi Bapak Ibu kota itu ada juga pengenalan. Karena kalau kota tidak ada maju, ada yang maju. Jangan ini cara tolong kita sendiri. Kita tak bisa bilang ke semua itu kalau kita terlalu tak bisa. Dari kita untuk kita. Siapa mau bayar mereka? Siapa mau bayar kosong? Sekolah itu kegiatan. Sekolah itu kita uang 1 juta. Kita bilang cuma bisa kasih 3 juta. 3 juta terus mau bayar mereka dari apa? Jadi Bapak Ibu kami tetap jalan dua. Setiap kita bayar itu kami jalan dua, tapi satu kampung yang kampung itu atau warna merah satu ibu kota. Dan Bapak Ibu kota menjadi jalan. Jadi majelis satu di depan mereka kampung, satu di belakang mereka kota. Karena kalau kita sampai PPT klasis pakai kampung tetap presentasi Bapak Ibu itu berlakukan. Jadi jemaat ini mau jalan baru silakan, tapi tahun 2 itu tetap presentasi. Kalau Bapak Ibu tahan 1 tahun tidak stop, itu jadi bukan. Dan kalau bukan itu boleh. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan pakai tahun 2. Pakai tahun 2 tetap presentasi. Kalau Bapak Ibu kita pakai tahun 2 satu ini presentasi satu ini tidak akan waktu pemeriksaan BPPT ditemukan sebagai temuan ini tahun jangan berkenaan. Misalnya kita bilang dari Juni, nanti di kelas itu dengan catatan kita kelas itu Juni sampai Desember misalnya 100 juta itu utang, kamu lunasi 100 juta ini. Itu sistem, ya Bapak Ibu, itu sistem. Yang aman saja. Kemarin itu pakai teko, tapi kita pakai teko turun biasanya kita pakai semakin turun sama itu akan boleh teko. Tapi kalau Bapak Ibu penerimaan yang murni kita, 40% itu masih bagi 40% untuk PPK. Jadi sebenarnya yang jemaatnya hanya 38. 38. Sinodnya ada 20. Basis ada 40%. Oke, jadi ini hanya kata itu. Di sini kami mau sampaikan tadi dari laporan pertanggungjawaban majelis. Di sini yang kami ikuti banyak sekali terlaksana, ada juga yang tidak dilaksanakan karena mungkin kehadiran. Ini menjadi catatan kami dari rakyat 3 yang kami mau sampaikan begini. Tadi mungkin saudara-saudara sudah sampaikan tentang begitu turunnya gratis dari pendapatan. Kenapa? Mungkin jadi tanya kenapa. Mohon maaf kami sampaikan. Mungkin kalau sidang ini mungkin ada program atau kegiatan atau nanti masukan di situ. Pertama tadi saya di sini ada pengeluaran untuk buka orang sakit, melahirkan. Yang saya mau bilang begini. Ketika orang sakit, ketika orang dia melahirkan, terus dia baru kita datang. Seharusnya dia waktu masih sehat itu kita masuk ke program, kita datang. Jadi saya mau tawarkan begini, ini kan pelayanan dan kita kasih.
pelayanan yang perlu harus kita lakukan. Jadi yang saya sampaikan begini, nanti mungkin di program nanti tahun yang baru ada pelayanan kasih. Contoh, jadi kan ada di tempat kita ini kayak satu dan tiga, masih banyak orang yang berkekurangan, masih banyak anak-anak yang perlu kita bantu, masih ada beberapa yang perlu kita tolong dan lain sebagainya. Mungkin masukkan dalam program itu program kasih. Jadi cuma kita perlu kita datangi karena banyak juga yang kita beli itu, sehingga mempengaruhi kehadiran ini. Kalau mempengaruhi kehadiran, otomatis pendapatan pasti berpengaruh. Tentang pelayanan, itu salah satu personil yang atas nama Anggota Gubernur belum ada dalam susunan mendapatkan. Dalam mungkin kita melakukan memang kita lihat dari yang benar kita lihat semua kegiatan macam-macam. Kami kira kami dari Makassar banyak program kami. Majelis yang tidak aktif itu harus diberikan sanksi. Jadi itu pelayanan itu bawah, tidak lumayan tidak bisa. Jadi kalau dia sudah tidak aktif foto dan jelas, jangan biarkan begitu. Dan juga majelis yang masih tidak dengan lagi, masih minum, tidak boleh. Yang pertama, yang kedua tentang pelayanan kasih seperti tadi kami sampaikan. Jadi jangan itu yang kita datang mereka yang sakit di rumah sakit. Tapi kan saat ini saya sakit, dokter boleh sampai kita di rumah sakit. Mungkin dia kasih untuk pulang. Ya dok? Itu. Dia tidak. Dia sakit ya. Contoh saya kemarin pulang dari Solo. Kami satu keluarga sakit. Tidak ada nanti satu orang pulang. Tidak ada. Kamu sakit. Kan itu bapak ibu yang mana sekalian. Keluarga ini biasa lagi. Di mana? Di keluarga. Di mana yang kita ada kenapa? Kamu sakit. Kamu pun betul kamu sakit. Sampai akhirnya orang itu sudah maaf ya. Mereka dari apa? Oke. Mereka datang. Mereka berdoa. Saya terima kasih karena mereka juga berdoa. Kita sampaikan bahwa kita berdoa ini. Jadi jangan hanya dengan dia sakit dengan status seperti ini sana. Di rumah juga tidak perlu bawa punya tidak perlu datang berdoa. Kami itu saja. Yang selanjutnya tentang kami lihat bahwa ada kegiatan-kegiatan keluarga majelis. Contoh macam botre itu hampir sebuah besar keluarga majelis besar. Terus kegiatan-kegiatan macam lain pertemuan atau gereja itu kan lihat keluarga majelis yang ditampilkan dari mana dapat hal seperti itu. Ya waktu pendeta waktu kalau kemarin yang pendeta bilang tidak ada kelompok. Jadi nggak ada kelompok yang ada. Kami lihat, kita dulu perhatikan. Itu luar-luar. Tidak betul-betul luar-luar. Saya kira itu ada orang-orang yang kami tanyakan. Sekian. Di sini saya mau buat supaya setiap ibadah kepada persekutuan Bapak, supaya
dalam setiap ibadah kami. Karena selama hampir 1 tahun yang punya juang-juang terutama mandiri, mereka benar-benar yang bahagia dalam persekutuan Bapak. Jadi kami mengharap supaya ibu puji suami mereka tinggal di bawah ada mereka hari ini nanti ibadah sebagai karena setiap ibadah hanya ingin menjadi apa, hanya ingin menjadi dalam setiap ibadah persekutuan Allah. Ibadah itu saya tidak mempunyai karena kita ini ada rata ini kita harus mendapatkan kedatangan karena ini tidak tertinggi dalam jemaat. Wah, mungkin ibu ini langsung melanjutkan tugas kita. Itu hal 3 hal ini yang harus saya sampaikan kepada sidang jemaat pada hari ini. Demikian. Program gratis yang kami sampaikan mungkin tidak jemaat. Jadi kami sampaikan di sini mungkin ditinjau lagi untuk aturan simbolik maupun basis yang kedua tentang aturan dalam berbeda. Contoh kecil, kalau kita bernyanyi pada suara tidak berlaku jemaat untuk dibelakangi ibadah, kita harus samping. Nama ini juga mereka kepada saya mempengaruhi untuk hadiran atau jemaat karena kami merasa bahwa merupakan aturan yang dibuat sinode yang kami lakukan. Mungkin saya waktu pengalaman ketika peresmian gereja di Sosai Karena untuk mengunjungi tapi koordinator berangkat ke Biak sehingga nanti selesai sidang ini saya akan kunjungi lagi supaya saya bisa tahu anggota jemaat di rumah sehingga nanti baik pendeta maupun majelis kita bisa datang dan mengunjungi. Dan untuk pelayanan yang mulia bisa kita lihat jalan kuda itu selama ini kan benar kita hanya nanti berikan pada saat Natal. Ya, dan itu nanti kita akan lihat kembali. Kalau memang kita bisa membantu, kita bisa cari koordinator satu, apakah salahnya kita membantu kita punya jaga kuda dan dunia, sehingga tidak hanya waktu mereka sakit atau waktu mereka dapat Natal kita bantu. Ini menjadi catatan buat kami. Dan yang itu soal ibadah, vokal guru pada saudara solo mengapa harus menyanyi tidak boleh menyanyi, tidak boleh membelakangi pelayan firman ataupun membelakangi jemaat. Itu dari segi etikanya. Karena di depan ini adalah lambang kehadiran Tuhan dari lambang Tuhan yang mewakili Allah menyampaikan firman. Hingga dari sinode atau lambang Tuhan itu berdiri menyamping. Dia tidak melarang menyanyi dalam gereja, tapi berdiri menyamping. Dari segi lebih jelas lagi yang disampaikan oleh penasihat. Untuk rayon dasarnya tadi itu masukannya Bapak tadi Andi Rasul ya yang masuk dalam terdapat dalam persekutuan dalam Bapak. Ya untuk rayon Galilea ada 2 dari pertama dari Pak Fudi, juga ya mungkin masuk dengan Pak Andi. Iya, untuk tadi Bapak Rektor, kemudian Bapak
daftar ini bukan saya langsung training banyak, tapi saya sudah buat penilaian. Saya kembalikan lagi ke apa yang penilaian, tolong dicek lagi kalau sudah rekam sekali. Jadi kalau ada kekurangan, berarti siapa yang sedangkan, berarti dia salah sendiri. Saya cuma tulis memperbanyak sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, nanti di asesmen nanti ada sudah sesuatu koreksi. Ya, terima kasih Bapak Asep. Sehingga nanti kita bisa update lagi ya, Bapak, Ibu, dan juga yang suami yang mungkin nama belum masuk bisa update kembali ke Pak Sekretaris, sehingga nanti di hasil sidang semua sudah terkasih, semua sudah masuk, dan sampai ada yang belum masuk. Ya, untuk layar Galilea dari Pak Budi, untuk majelis jemaat yang tidak aktif yang dicatat kami sehingga dapat dikunjungi dan terserah ketika sudah mengunjungi apa yang bisa kita lakukan terkait skor atau bagaimana misalkan. Yang penting kita datang mengunjungi dulu apa yang menyebabkan dia tidak aktif, ada masalah atau hal yang belum diselesaikan bisa kita menyelesaikan. Lalu pelayanan kasih, minta maaf, saya datang nanti mungkin koordinator yang bisa menjawab itu. Waktu Bapak Budi dengan sekeluarga sakit, saya sama sekali tidak tahu. Dan pelayanan sakit kita ini tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga di rumah. Jika kita tidak sempat jemput di rumah sakit, ketika pulang kita jemput di rumah. Maka yang namanya kalau sakit maupun kita di rumah. Mungkin saya kita belum mungkin kita tidak tahu.
Dan kalau mungkin terlambat pasti ada persoalan di rumah atau hal yang membuat mereka terlambat. Tapi selama ini mereka tidak pernah terlambat, maka saya bertanya jam 9 mulai seperti ini. Yang penting salah yang bagus yaitu penetapan bendahara jemaat. Ya, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan keputusan sidang kemarin dalam keputusan kemarin kita telah memutuskan untuk dari urusan ekuban sementara menangani mengelola keuangan gereja sampai hari ini yaitu Ibu Syamas Jenny. Dan terima kasih kepada Ibu Syamas Jenny karena telah menerima tanggung jawab ini, sebab menjadi bendahara jemaat tidak mudah. Dia harus menerima begitu mengeluarkan dan juga mengeluarkan harus ketua pendeta, ketua jemaat, lalu mengeluarkan dan melaporkan. Terima kasih kepada Ibu Jenny. Dan kalau hari ini kita sepakat seperti yang apa disampaikan oleh BPG, sampaikan di sini. Kalau kita mau menetapkan BPG sebagai negara, kita sepakati. Dan saya sudah percakapan dengan Bapak Syamas Andreas bahwa minta maaf untuk sampaikan untuk jabatan negara, Bapak tidak akan lagi menjadi negara, tetapi sebagai Syamas. Dan kalau memang kita sepakat dari pilihan majelis waktu masih di zaman pendeta Kristen Mawede, teman-teman majelis yang terdiri dari urusan kehidupan ini yang terpilih. Dan kalau kita sepakat Ibu Jenny sebagai bendahara untuk periode 2022-2027 dan tabungan Bapak Syamas Andreas yang tadi Bapak Ibu sudah lihat itu ada sebesar 40 juta. Terima kasih Bapak Andreas, walaupun belum mengganti seperti yang dijanjikan, tetapi ada niat baik dari Bapak bertanggung jawab dan hampir lebih 11 juta ya, sampai 11 juta 200 yang telah Bapak bayar dan sisa 40 juta. Dan saya minta dengan senang hati Bapak Ibu Saudara di sidang ini mari kita beri kesempatan lagi untuk Bapak Syamas mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Sehingga kita tidak perlu bawa ke polisi. Ya. Memang dalam pernyataan Bapak Andreas kalau sampai bulan tersebut ya bulan Oktober tidak bayar, maka harus siap untuk diserahkan ke dia berwajib diproses. Tapi kita di gereja dan kita lihat kalau Bapak ada membayar, dan kita berdoa bukan jalan menolong Bapak dapat membayar akan menjadi tanggung jawab Bapak. Seperti itu. Jadi pertama, setujukah kita menetapkan memegang kas Ibu Syamas Jenny Toding pula sebagai bendahara jemaat periode 2022-2027. Setuju? Nanti kalau kita sadar ketika menerima itu laporan itu. Laporan pertanggungjawaban jemaat. Program kerja tertulis
sekian kali kami mau pinjam mobil jemaat untuk kegiatan, kami tidak bisa dapat mobil untuk kami pakai, jadi kami agak kecewa. Terima kasih. Bahwa kemarin kami PW Ketua Wanita kami kemarin sampai Yospan, kami ke dalam karena tidak ada biaya. Karena pasti katanya. Tetapi kami minta bertahun ke depan dan kami usul bahwa seksi seni dan olahraga harus punya jalan sendiri. Jadi kami tidak bisa pinjam ke kas ini atau ke sana ke sini. Sebenarnya tidak boleh, harus punya sendiri. Jadi ketika ada surat dari luar untuk masuk ke dalam gereja atau untuk kami gereja, itu sudah ada data sendiri untuk kami. Jadi kami tidak mungkin mau pinjam ke sana pinjam ke sini terus kemudian ada donatur yang membantu kami. Itu pun kalau ada backup untuk dia. Mengenai dapur, tahu di mana asal lain pelayanan ini baru saja di rumah. Perbanyak kepada kamu itu pendapatannya itu mana supaya dapurnya jangan kita banyak beri. Tapi kita sendiri dan coba dicari di mana solusinya supaya tetap banyak memberikan dia di dalam ibadah yang saat ini dengan terjadi keburukan dan itu juga kemudian kita makan banyak bunga itu ditanya juga siapa yang melayani di dalam semua untuk kita bisa khusus untuk kelas Dan kalau itu kan kemarin saya sudah sampaikan bahwa tingkat ini muncul dan tidak ada. Kebetulan ada donatur yang membantu sehingga kita bisa mengikuti program tersebut. Kemudian yang sekarang menyusun program, kami sudah buat itu untuk koordinator seksi hadir untuk bahas program. Jadi segala sesuatu yang tidak ada di dalam program tidak bisa dijalankan, apalagi tidak ada. Ya, nanti mungkin akan mengatur, tetapi yang berikutnya, ya, tetapi program yang kita masukkan nanti itu baru bisa dinyatakan mungkin untuk apa dan sebagainya. Tapi selama tidak dimasukkan, minta maaf. Sehingga mungkin ada penjelasan dari pengajian. Sedangkan untuk pelayanan yang dilakukan oleh pendeta dan majelis, mari kita memberikan dukungan secara bersama-sama. Karena tidak ada barang untuk adalah melengkap majelis jemaat. Untuk memberikan dukungan untuk motivasi sehingga pelayanan itu dapat berjalan. Karena kita semua ada organisasi jemaat, ada para musuh yang ada dalam jemaat, sehingga kita melakukan sesuatu dengan baik, berikan penjelasan apa yang terjadi, sehingga semua itu bisa dilaksanakan. Tidak ada hal yang tidak diperhatikan atau disampaikan secara baik, sehingga mereka bisa mengetahui dan mereka melakukan fungsi dan tugas mereka untuk menyerahkan pelayanan itu. Jadi Bapak Ibu sebentar apa yang kita programkan sudah ada. Mari kita putuskan dan kita jalan secara bersama-sama. Jangan kita putuskan besok kita menyalahkan orang lain. Tetapi kita juga harus terlibat dengan adil dan bertanggung jawab tentang yang dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Jaminan hidup pelayan jemaat. Nah, kebetulan di sini ada putusan dari Badan Kerja Kelas 9 kesempatan diajukan oleh Tiga Sidang. Yang pertama itu jaminan hidup pelayan. Dalam hal ini
kelima. Jaminan hidup berlanjut ini yang tadinya diajukan pada waktu sidang-sidang yang lalu ya, yaitu 3 juta. Kami ajukan turun menjadi 2.500.000. Jadi permohonan dari saya dari rayon 3 Asia. Yang kedua, pelayanan limbah 500.000 turun menjadi 300.000. 2 poin ini yang saya ajukan ke putusan dari Badan Kerja Tani dengan meja sidang. Putusan dari Persekutuan Kaum Bapak, tapi saya sebagai anggota Persekutuan Kaum Bapak, saya lihat di sini di daftar yang ada di sini ya, daftar keuangan semua, tapi bapak-bapak PKB ini banyak sekali, termasuk rayon 1, 2, 3 banyak. Tapi waktu kita mau ibadah Persekutuan Kaum Bapak hanya sedikit saja. Sedangkan saya lihat di sini di kitab kita sini semua ternyata banyak, tetapi hanya paling tinggi 30 ke bawah ya. Kemudian Persekutuan Kaum Bapak itu kalau mau ibadah setiap harinya, saya minta diundang dengan surat undangan resmi. Jadi tidak melalui HP saya, tapi harus diundang secara resmi dengan undangan. Mulai dari ketua PKB, sekretaris dengan seksi kerohanian, supaya tidak simpati orangnya. Dan kita yang mau ibadah kita ke sana, tetapi orangnya tidak ada. Sekarang kali ya, walaupun saya tinggal di KL, saya jalan kaki, tapi motor, jadi saya menggunakan kaki saya untuk berjalan. Saya tetap di situ, juga ke Riau, ibadah lainnya, ibadah Riau juga, itu harus tahu. Saya mencoba, saya sendiri pada ibadah Riau, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023, karena saya tadi melihat dari Bapak Melapati dari putusan dari pendapatan. Jadi yang saya tadi sampaikan itu kan pendapatan sekarang kan menurun. Sehingga saya mengajukan yang tadi apakah disetujui tidak, saya mengajukan tadi. Karena itu pendapat saya mengajukan itu. Karena menyangkut dengan pendapatan. Ya baik, kita untuk ibadah klasik yang Bapak Ibu Saudara, tiap ibadah klasik itu kami telah mengeluarkan dana atau uang transport. Kalau mau memakai mobil jemaat berarti harus isi, sebab mobil jemaat juga punya pelayanan ada, kunjungi orang sakit dan lain-lain. Jadi kalau pemuda mau memakai atau PKB juga memakai mobil jemaat dalam ibadah-ibadah tingkat klasis, bisa, yang penting isi BBM-nya. Jangan pakai tetapi tidak isi BBM. Lalu baterainya ini apa? Nah, seperti itu. Jadi kalau bukannya PAM ya, PKB, bahkan sekolah minggu juga yang ingin memakai mobil jemaat dalam ibadah tingkat klasis, maka itu mobil jemaat bukan mobil pendeta. Tetapi ingat uang transport atau BBM-nya. Karena nanti sudah kita anggarkan, sebentar Bapak Ibu kalian anggarkan, akan lihat BBM dalam 1 bulan, supaya untuk pelayanan orang sakit. Kita tidak hanya mengunjungi orang sakit di Wali, tapi juga di Tiada Lapan, bahkan di Akyong Perempuan. Seperti itu
itu. Jadi kita sudah tetapkan dalam program dalam anggaran sekian untuk BBM 1 bulan itu. Kalau sampai kosong atau belum sampai, misalnya dalam 1 bulan itu sudah habis, ya tetap dilakukan Pak Pendeta, karena Pak Pendeta pakai seperti yang tidak setia. Dan transfer pelayan juga kita bisa lihat sebentar dalam rancangan program, dalam rancangan anggaran. Lalu dari Eklesia tentang jaminan hidup Bapak Ibu, kalau di Sleman kita sudah naikkan, yang lain kita tidak naik. Misalnya insentif pelayan kemarin kita sudah naikkan 3 juta, masa kita perlu lagi setengah. Dan dalam aturan mereka, penyusunan rancangan anggaran penerimaan dan belanja itu disusun oleh majelis, dalam hal ini ketua dan bendahara. Mengapa demikian? Karena ketua dan bendahara yang mengetahui perputaran keuangan dari 1 Januari sampai 31 Oktober, dan rancangan yang kita sudah buat, sehingga apa yang jadi kemudian kita sahkan saja. Dan angka-angka yang Bapak Ibu sebentar dalam rancangan itu belum terrealisasi, bukan kayak pemerintah. Hari ini penerimaan 1 juta, maka semua sudah 1 juta, tidak. Nanti terrealisasinya dalam ibadah tadi, baru bisa terrealisasi 1 juta itu bersama. Dan juga nanti berarti bagi kita juga yang ubah, supaya di tahun depan kita bisa juga menambah usaha-usaha apa, sehingga kita tidak hanya bergantung pada tamu dan juga PT-PT, tapi juga ada usaha pasar, lelang, apapun yang dibuat oleh majelis dalam hal ini yang ubah untuk menambah kas daftar yang PKB sampaikan. Dan untuk jadwal ibadah PKB, masukkan bagi PKB, sehingga di tahun mulai depan bisa melakukan apa yang diusul oleh Bapak Saudara, kalau bisa ada undangan dalam ibadah-ibadah PKB. Ya, terima kasih. Sebelum kita mengesahkan semua ini, soal GKI punya aturan banyak. Bapak Ibu, GKI punya 2.000 jemaat. Banyak sedikit itu? 2.000 lebih. 2.000 lebih jemaat. Bapak Ibu, kalau GKI kan ada aturan, nanti jemaat masing-masing minum suka-suka. Betul toh? Jemaat-jemaat di Papua Barat, jemaat di kota, di pedalaman, di pesisir, jemaat besar, jemaat kecil, jemaat yang mayoritas Papua, jemaat yang mayoritas pendatang. Kalau GKI tidak punya aturan yang tegas, nanti jemaat-jemaat bikin variasi macam-macam. Apa yang jadi? Akhirnya GKI tidak punya ciri. Dia tidak punya semacam kekhususan. Karena kita mendapat jemaat ini bikinnya pembuat yang lain. Itu kesini jemaat ini bikinnya pembuat yang lain. Lalu orang mulai bingung, ini GKI yang mana? Jadi Bapak Ibu minta maaf, tapi peraturan itu bikin hanya supaya kita tertib. Itu saja. Peraturan itu tidak menghalangi, tidak membuat kita jadi
kita tidak bisa menyanyi membelakangi Tuhan. Lalu kita juga tidak bisa menyanyi membelakangi jemaat, karena kita bukan menyanyi untuk pendeta. Jadi posisi yang aman, posisi yang netral sebenarnya itu samping. Jadi berdiri samping itu posisi yang netral. Netral dalam arti tidak membelakangi ibadah, tidak membelakangi umat, tapi berdiri di samping, mungkin baru jaga dengan keyboard atau seperti itu. Ya, jadi jamaah saya berdiri supaya saya mau kasih tunjuk ini pusat ibadah. Mimbar itu pusat ibadah. Ya. Jadi itu menyangkut aturan. Terus Bapak Ibu tidak ada tepuk tangan. Tidak ada tepuk tangan karena vokal grup, paduan suara, duet, trio, quartet, dorang menyanyi hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Tepuk tangan itu kan bagian dari apresiasi. Apresiasi kita pun nyanyi mantap. Tapi seringkali di ibadah Bapak Ibu ada nenek satu menyanyi solo dengan suara yang tidak merdu, suara yang tidak serak. Habis dia menyanyi karena orang tepuk tangan. Betul tuh? Karena itu suara itu mungkin saja memang itu punya suara terbaik ya kan? Tapi coba ada vokal grup yang satu gedung tepuk tangan. Tanpa kita sadari, persekutuan ini sedang membedakan pujian. Yang menyanyi mantap semua tepuk tangan. Giliran yang menyanyi suara karat, kalian tepuk tangan. Jadi supaya adil tidak ada tepuk tangan untuk membedakan yang menyanyi mantap dan yang tidak mantap. Terus tidak boleh pendeta bilang terima kasih. Terima kasih itu juga tidak boleh. Saya tanya bahwa tidak boleh membatasi kepada siapa pun untuk memberitakan pujian itu bukan firman Tuhan yang disampaikan, sehingga respon orang yang mendengar bukan kepada kita. Ada bentuk bukan konser. Itu pujian yang respon terhadap orang yang mendengar firman Tuhan. Itu bukan pujian. Jadi itu maksudnya. Bagi kami ini kebetulan. Dan apakah jemaat ini mau kasih kurang apa yang sebenarnya baru saja dikasih lagi? Lalu SKPK jemaat ini harus menyurat ke klasis. Jemaat ini menyurat ke klasis bahwa dalam sidang jemaat yang 20 telah ditetapkan siapa sebagai bendahara jemaat periode 2023-2027. Berdasarkan surat dari jemaat ke klasis, maka klasis akan terbitkan SK baru. SK baru itu PHMD nama lengkap ketua sampai dengan bendahara. Jadi soal SK dari klasis ditentukan oleh surat dari jemaat ke klasis. Jadi nanti Bapak Pendeta PHMD tinggal menyurat ke klasis, maka nanti klasis kasih keluar SK. Kemudian tadi dari Bapak Presiden soal PKB harus diundang secara resmi. Bapak Ibu jadwal itu sebenarnya undangan. Jadwal itu undangan resmi. Kalau sudah ada jadwal
tadi bicara soal uang, Bapak Ibu, uang derma itu Tuhan Yesus uang. Ya, uang derma itu uangnya Tuhan, uangnya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ambil, kita harus kembalikan. Jangan ada istilah diputihkan. Jangan, kembalikan. Itu uangnya Tuhan. Tuhan Yesus uang. Jadi tetap mesti dikembalikan dan tidak boleh ada pemotongan. Kemudian sebelum pimpinan sidang tutup, ulang tahun jemaat diaspora tahun ini ada berapa? Buat jemaat, oke? 20. Tanggal berapa? Setiap tahun dirayakan. Ya, dalam sidang-sidang jemaat kami diminta untuk cek. Sebab jangan sampai ada jemaat yang belum punya hari ulang tahun. Karena dulu sejarah masih abu-abu. Terus unsur-unsur sejarah ada sekolah minggu ulang tahun tanggal tidak ada. PKB, oke. Jadi satu program di sidang jemaat 2024. Tahun depan sidang yang ke-21 adalah sidang untuk melaunching unsur-unsur. Bisa? Supaya tahun depan itu unsur-unsur ditaruh ulang tahun. PW pada berapa? PW, PKB, PKB, sekolah minggu. Bisa ya? Jangan sampai tiap tahun sidang unsur-unsur pada tahun ulang tahunnya ulang tahun ke berapa? Baik, terima kasih. Dan seperti yang akan kita laksanakan. Kalau Bapak Ibu tidak mau melaksanakan itu, maka saya juga akan melakukan hal ini kepada pimpinan kelas bersama. Karena saya adalah pegawai organik DKI yang tunduk pada keputusan sidang sinode di Maluku. Seperti itu, jadi karena kita adalah DKI Maluku, kita ikuti apa yang sudah diatur dalam DKI. Nanti hal-hal yang tadi saya sampaikan oleh berbagai kepada Kasis dan disampaikan ke Laker. Kalau nanti Laker akan sampaikan yang Laker Kasis akan menyampaikan ke Laker Sinode untuk mempertimbangkan hal itu terkait dengan tabu dan hanya satu. Maka ini kenapa tidak bertentangan itu nanti bisa dilakukan di Kasis. Lalu nanti disampaikan ke Laker Kasis. Laker Kasis kita nanti pada tanggal 5 Desember bertepatan kita punya ulang tahun jemaat. Nah nanti di Rakyat Kelas itu kita sampaikan hal itu, ya kita PHD bisa juga menyampaikan hal itu di Rakyat Klasis. Jika nanti pada Rakyat Klasis yang mengikuti Rakyat Sinode akan menyampaikan hal itu di Rakyat Sinode untuk dipertimbangkan supaya nanti dibahas di Gondama pada sedang Klasis yang ke-19. Sidang sinode yang ke-19. Karena kita tidak bisa membatasi sidang Klasis. Sidang sinode. Jadi hal yang tadi kita masukkan, kita tahu dan sampaikan nanti di Rakyat Klasis, lalu nanti sampaikan ke Rakyat Sinode, lalu nanti dibicarakan di Gondama pada tahun 2027. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mas suaranya? Oke. Rayo Galilea itu Rayo Indonesia. Baik. Maka kita pada berusung apakah benar mereka kelagapan dan politiknya. Jadi kita setuju untuk menerima hasil laporan pelayanan majelis dan timbangan
Ya, Bapak Ibu, tadi di saya sampaikan tentang keluarga. Tentang keluarga di sini di lain satu nanti yang mengalami perubahan. Yang pertama keluarga yang Sudirman, mungkin nanti juga menjadi keluarga ibu susah terjadi karena bapaknya bapak yang Sudirman sudah menyatakan diri itu tidak gabung dalam jemaat diaspora. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di raya 3 di sini tadi ada 22 kakak dan nanti ini mengucapkan keluarga dari Mandor. Kemarin sebelum saya masukkan ada keluarga 3 dimasukkan dan tadi orang baru dikeluarkan lagi. Berarti untuk jumlah kakak kemarin dari 50 keluarga. Kemudian nanti di laporan untuk seluruh anggota jemaat yang semua di sini ada beberapa orang yang melakukan diri untuk pindah jemaat. Artinya secara administrasi dia akan keluar dari anggota jemaat yang semua di sini. Yang pertama Ibu Yohana Kecuali dan keluarga Philip Tiris. Di sini saya sudah keluarkan, sudah dikeluarkan. Tapi di sini kita harus sampaikan supaya Bapak Ibu jangan sampai berpikir bahwa keluarga Philip Tiris masih anggota jemaat yang semua. Dan juga Ibu Yohana Kecuali. Jadi mereka sudah melakukan diri untuk keluar dari jemaat yang semua. Mungkin itu yang harus disampaikan. Waktu kita sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Mas Rep. Ya, nanti datanya update supaya ketika hasilnya keluar dari data kita terkini. Baik, karena kita setuju maka saya akan sekali sebagai tanda kita menerima laporan pertanggungjawaban jemaat dan juga rekomendasi yang telah saya sampaikan tadi. Kita dulu sidang ini. Terima kasih ya. Dan doa makan kami dengarkan Wakil Sekretaris Penaturan Agustina Adrian. Namun mari kita keluar waktu makan siang. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang sangat baik, mengasihi kami jemaat GKI Diaspora Orang Hawaii Sultani. Kami boleh ada dalam sidang jemaat yang ke-20. Terima kasih untuk semua pembahasan yang sudah kami bahas dengan keputusan-keputusan. Kami percaya ini berdasarkan Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan kami akan beristirahat untuk menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan oleh panitia. Tuhan berkati makan dan minum yang akan kami nikmati di hari ini. Tuhan memberkati panitia yang sudah menyediakan dengan berkat Tuhan. Tuhan kembalikan sesuai dengan ukuran Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Ibu